Tes, 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 tes. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya cintai, wis ke wong dakwah. Di kesempatan yang lalu atau di satu episode sebelumnya, saya sudah sampaikan pengantar tentang jual beli mobil bekas ya, terutama tentang bagaimana plusnya, tentang apa aja potensi kerugiannya. Akhirnya di akhir episode saya buat pancingan, yaitu lalu bagaimana cara kita menentukan harga kulaknya gitu kan, supaya tetap kalian penasaran ke episode 2-nya gitu kan. Nah, akhirnya kali ini kita belajar tentang, sebentar saya contohkan dulu, menentukan harga kulak dan harga jual. Gampang teman-teman, gampang sekali, bahkan untuk pemula sekalipun. Misal kita ambil contoh yang paling sering di kulak orang adalah apa ya? Mau sampel apa? Apa? Innova. Kia Rio. Ya, Innova lah, Kia Rio. Katakan Kia Rio 2012 umumnya itu kan di 105 lah ya pasarannya ya. Tentu apa yang saya sampaikan ini akan berbeda fakta ketika teman-teman mendengarkan sekarang di daerah kalian sendiri-sendiri. Nah, inilah pinter-pinternya kita sekarang ngecek marketplace. Marketplace yang ada dua marketplace yang sering kita gunakan untuk ukuran, yaitu Facebook. Ini ada yang bisa ngeliat ya, Facebook di marketplace. Kita search aja di area karena kami kulakannya seringnya itu di Jakarta. Kita bikin ini kalau Facebook ya, Facebook kan nggak bisa yang seluruh Indonesia gitu kan, aneh jadinya. Kalau Elik bisa, misal Kia Rio 2012. Di sini pasaran 105, 100 juta, 98 juta, 112. 98 saya ragu ini apa yang bikin dia turun sekali harganya. Mungkin harga kredit ya. Nanti akan kita bahas juga harga kredit. Ingatkan teman-teman editor. Anggap saja karena range-nya mulai dari 98 hingga 112, kita bikin rata-rata di 105 juta. Nah, untuk harga-harga mobil yang seratusan begini, amanlah kalau kita turunkan 5 juta dari harga pasaran. Tapi 5 juta itu hanya spare untuk untungnya kita. Walaupun kenyataannya nanti tidak bulat 5 juta. Ketika di lapangan kita temukan kekurangan gitu. Misalnya apa ya? Pajak misalnya off 1 kali. Kemudian ban yang gundul gitu kan, dua-duanya, belakang 2 gitu misalnya. Maka 5 juta tadi itu ditambahkan harga pajak misalnya 2,5 juta, maka harus turun dari 7,5 plus ban katakan diambil di 1,5 misalnya, karena ring berapa itu agak murah ya, 1,5 lah. Jadi kita nego 8 juta atau 9 juta. Nah, dari harga pasar kita harus turunkan 9 juta. Itu rumus umum dalam menentukan harga kulak. Tentu hal ini tidak akan sama dengan kondisi unit yang kan ada nih pemain mobil yang khusus diesel, khusus mobil langka, khusus mobil antik, khusus kolektor. Ini tidak bisa. Yang saya sampaikan di sini adalah harga-harga yang umum atau mobil-mobil yang umum yang bukan mobil hobi. Kedepannya kalau kalian semakin advance dalam berjualan, kita bisa gunakan arahnya spesialisnya mau kemana gitu. Untuk saat ini teman-teman cukup menjadi penjual mobil yang umum seperti kami, seperti di Om Second, tidak ada spesialisnya gitu kan. Kan ada tuh yang khusus mobil 4x4, khusus mobil tambang, khusus mobil diesel, khusus Mercy, khusus BMW gitu-gitu kan ada. Nah, itu kan namanya spesialis. Ibarat dokter sebelum masuk ke spesialis dia pasti masuk ke dokter umum dulu. Maksud saya seperti itu. Balik lagi, misal di 105 pasaran karena ada PR dan ditambah
spare 5 juta itu untuk bawa ke sini, misalnya ke Jakarta, ke Semarang misalnya. Kalau kita di Semarang, kebetulan memang yang kami lakukan adalah seringnya kulak dari Jakarta, karena alhamdulillah customer kami dari seluruh Indonesia, jadi bisa dikirim kemanapun itu worth it, kecuali kita memang pemain lokal gitu kan, hanya customer kita kemungkinan hanya orang-orang sekitar saja, maka kulaknya kita pun harus di sekitar juga. Nah itu ditentukan. Yang jelas gampang kok menentukannya, adalah selisih kita mau untung berapa plus PR-nya ditambahkan, dinegos gitu. Kalau nggak dilepas, pilihannya dua, cari target lain, atau ya udah naikin dikit. Sing penting ada budget untuk perbaikan ketika itu ada PR, kecuali minus. Jadi ada dua ya, PR sama minus. Kalau minus itu sesuatu yang tidak bisa, atau sesuatu yang kita nyerah karena pemakaian. Minus itu contoh kayak apa ya, gambar di power window, stiker di power window, atau warna di power window itu sudah luntur, itu minus. Tapi kalau PR itu kayak pajak, kayak banyak botak, itu PR. Ganti oli itu PR. Jadi kalau minus adalah karena pemakaian, kalau PR adalah hal yang mestinya bisa kita bereskan. Kurang lebih seperti itu. Dapat nih harga kan, harga kulak, ya udah kita bayar, kita bawa pulang. Nah, lalu setelah kita beli, kita bawa pulang, itu sudah ada cost tuh. Itu ada cost tuh. Cost mungkin perjalanan ke sini, ada e-tol, ada pengemudi dan lain-lain. Kalau di kami tim pengantaran kan, itu sudah jelas 1,5 juta sendiri itu dan lain-lain tuh. Nah, jangan lupa sebelum menentukan harga jual, kita pasti juga harus tentukan treatment sebelum diposting. Ini karena sekarang kan kita ngomong posting ya, kan jarang kita nggak diposting, cukup di display di showroom. Kita kan kita malah nggak punya showroom gitu kan, kita posting posting jual gitu kan. Nah, treatmentnya adalah minimal kalau itu butuh di salon dulu. Salon itu kan paling cuma 1, sekian juta kan, untuk membuat impresi pertama calon pembeli itu suka, itu dari salon dulu, dari body dulu. Nah, tentu salon tidak serta-merta bisa membuat mobil kita menjadi langsung bagus kinclong, enggak. Harus dilihat sebelumnya. Jadi pastikan kita milih unit tuh dalam kondisi yang bersih saat dicek. Kalau nggak bersih, kalau yang profesional sih sudah ngerti ini mobil catnya ori apa tidak. Kalau ada beberapa repaint sama apa enggak, belang apa enggak, itu untuk menentukan treatment apa saja nanti sebelum diposting teman-teman. Nah itu salon dulu. Kemudian kalau ada belang ya kita samakan dulu warnanya. Biasanya untuk seperti ini teman-teman harus punya bengkel cat kepercayaan dan langganan, itu yang agak susah menemukannya. Kalaupun nanti ketemu, biasanya memang dia rame, antri. Gimana caranya kita bisa diprioritaskan? Itu juga harus ada nego-nego sendiri. Kalau diprioritaskan kan biasanya mahal. Lah, gimana caranya harga umum tapi tetap diprioritaskan? Nah itu body dulu ya, body dulu. Kalau mesin biasanya kalau sudah kita pinter milihnya jarang sekali ada PR. Paling rembes-rembes gitu kan. Paling ya seal dari Carter oli, seal dari ini, itu perbaikannya murah. Nah kayak nek body, jadi saat kita mengulak tadi gitu kan, kita tentu sudah punya ancer-ancer atau perkiraan ini tadi ngecatnya berapa. Malah jika perlu teman-teman harus punya referensi tukang cat dulu sebelum berangkat kulaan. Pak, kalau kondisi seperti ini direkam dulu. Pak, kondisi seperti ini kira-kira habis berapa ya? Oh, paling 1 juta mas, cukup. Lah itu ditambahkan. Mas, iki warnanya belang banget. Mas, ini lecet ini. Gitu-gitu. Nah, kemudian kalau interior sudah apa ya? Jarang lah interior yang saya rusak banget gitu, jarang. Sudah terperkirakan gitu. Pajak ya jelas sekarang. Sebelum teman-teman cek, teman-teman harus cek online dulu ya. Maksudnya untuk menentukan apakah mobil itu diblokir apa tidak. Kalau diblokir mendingan nggak usah diblokir jual maksudnya, karena nanti itu kecuali murah banget dan sudah ada perkiraan biasanya pajak telat 4 kali plus blokir balik nama ketemunya adalah 25 juta, maka pasaran dikurangi 25 juta balik ke
asas menentukan harga jual tadi itu teman-teman sudah harus tahu PR-nya apa aja. Itu yang susah. Kemudian treatment full, bengkelnya beda-beda, lakukan sendiri saja supaya pengalaman mungkin 1, 2, 3 kali kita akan menemukan jalan buntu alias kerugian atau bakbuk balik modal, tapi tidak apa-apa. Anggap saja itu biaya kuliah, ini yang mahal. Ini yang tidak mau dilakukan oleh sebagian orang. Kenapa? Pinginnya langsung menikmati untung, nggak bisa. Tetap kita harus modal belajar dulu. Nah, barulah setelah full treatment itu selesai, kita tentukan harga jualnya, yaitu harga kula ditambah harga treatment, ini harga modal semuanya, plus berapa untung yang akan kita inginkan, plus ditambah margin untuk negosiasi. Harus ada negosiasi. Karena orang sekarang walaupun dikasih harga murah, kalau nggak berhasil nego itu rasanya dongkol gitu. Nah, maka dari itu kasihlah space untuk mungkin 3 juta. Misal harga kula tadi adalah ketemu 98 atau 198 juta lah, 98 juta. Harga treatment ketemunya adalah lain ketemunya lah 7 misalnya. Jadi 105. Ya kita tawarin 110. Katakan kita sudah tentukan nih bottom line-nya berapa. Bottom price-nya berapa, intinya harga net berapa. Sampaikan di situ bahwa 110 nego. Negonya berapa Pak? Nego aja Pak, silakan. 105 jangan Pak, kulaknya belum dapat gitu kan, bahasanya seperti itu. Kalau sudah di 108 artinya kan kita dapat untung 3 juta. 107,5 kita dapat untung 3 juta. Biasanya supaya menarik perhatian lagi, include pengantaran misalnya, bayar di tempat misalnya. Ada promo-promo yang sifatnya itu menarik konsumen, tapi yang jelas kita sudah tentukan. Lalu gimana kalau nggak laku-laku? Ya gampang, di keep dulu gitu. Mau nggak mau kan begitu. Kalau nggak laku lo ngapain dijual rugi? Kecuali teman-teman memang sudah nggak sabar supaya uangnya cepat muter. Targetnya kemarin udah tak sampaikan, seminggu itu harus sold, seminggu. Supaya uang muter, harusnya dalam 1 bulan kita jual 2 untuk menutupi biaya hidup untuk pemula. Maksud saya begitu. Nah, kalau sudah satunya 2 juta misalnya atau 2,5, sebulan kan lumayan dapat 5 juta gitu kan, paling nggak setara dengan gaji umum. Tapi memang resikonya tinggi, capek, stres itu iya. Kan nggak ada yang kerjanya enak-enakan dapatnya sedikit, kan nggak ada. Semua adalah sesuai dengan prosesnya. Itu teman-teman sudah ketemu bagaimana menentukan harga kula, bagaimana menentukan treatment. Lebih lengkapnya mungkin treatment akan kita bahas nanti. Ada satu treatment ke depan adalah treatment calon pembeli, itu penting harus saya ajarkan juga. Kemudian bagaimana treatment unit, bagaimana menentukan harga jual. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana treatment calon pembeli, bagaimana treatment calon pembeli, dan bagaimana cara membuat iklan yang menarik di episode 3. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.